Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping saya ini, luar biasa sekali, terutama dokter Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahu kan bulan ketiga ya, kayaknya bulan ketiga tahu lagi hamilnya, sampai kemarin lahiran selalu didampingi. Terus dokter Puspa dan dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah, tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini. Dan ini suatu rezeki yang luar biasa, karena nggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini, tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget. Dan terima kasih banyak. Seperti itu, kira-kira openingnya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita langsung saja sesi tanya jawab. Kita boleh buka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Keluarga mungkin Tata mungkin seperti apa sih kemarin sendiri kan kelahirannya di mana, karena tidak apa, seperti apa suasana di dalam pas kelahiran sendiri? Iya, suasananya menurutku hikmat banget, karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter. Jadi dia kelahiran pasti nyarinya dokter Ivan. Jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya, karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngelihat, menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya. Bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan, setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini ya. Dan di dalam juga saya selalu ngerasa kayak, oh ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, gimana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar-benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan di situ saya juga udah nggak bisa nahan lagi gimana rasa saya happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya bersama. Bang, mungkin ada nggak sih Bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri Bang? Perbedaannya apa ya? Mungkin itu Aurel lebih tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih ya. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Amina rambutnya lebat, ini rambutnya tipikalnya halus gitu. Kalau misalnya Amina tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Panjang Nah, dokter beritahu, coba dokter. Berat badannya 3,3, panjang badannya di 48 cm.
bersalin apa ada hambatan atau lancar semua seperti itu? Alhamdulillah pada saat proses persalinan setelah dokter Ivan mengeluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan, ya, lalu kita berikan vitamin K untuk juga berdarah lengkap, ya, kita potong tali pusatnya, lalu kita bisa balik ya, Bapak Atta kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan kongenital yang tampak yang sehat ya, dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung berdoa takbir dan qomat pada saat azan dan juga qomat pada saat di dalam ruang operasi. Setelah itu kita lakukan inisiasi ini. Nah, setelah inisiasi ini kita naikkan ke atas, Papa Atta langsung skin to skin dengan anaknya lain. Dan setelah itu baru diberikan ASI dan alhamdulillah sampai saat ini hasilnya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya katanya sama yang melahirkan membantu melahirkan istri saya. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak Atta. Terima kasih. Keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya pertama-tama terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat, dan saya rasa selama 9 bulan pernah miss satu kali pun mendampingi bulan yang sekarang itu sampai hari ini juga nggak miss juga. Jadi ini saya sangat pribadi dari pertama kali kehamilan dulu dan juga sekarang sangat appreciate bahwa yang namanya suami, yang namanya ayah, dan ini akan sangat supportif. Dan selama proses kehamilan alhamdulillah kita lancar aja semuanya, dan kita udah ngobrol banyak persiapan untuk melahirkan, karena memang kita sudah ngobrol mulai normal selama seperti, karena kelihatannya memang bayinya cukup ya, dan juga bekas sesar, jadi kita diskusi untuk melahirkan secara sesar. Jadi persalinan secara sesar juga sangat lancar sekali, karena ekspektasi dari dokter sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak lebar diskusikan dengan dokter anestesi juga. Jadi kita selama suntikan biusan awalnya nyaman sekali, katanya mau lebih agak tenang, jadi mau agak relax gitu ya selama kelahiran. Dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari ini nggak banyak banget. Dan ini kita memang menggunakan metode relax ya, yang kita mengatakan bahwa pasien C1 bisa recovery lebih cepat. Dan sampai pagi ini juga kayaknya mobilisasi bagus, sangat gampang untuk menyusui. Jadi memang itu kita harapkan untuk tubuh yang melahirkan, yang tentunya kalau bisa lain kita kalau tidak bisa, kebetulan seperti saya ini recovery sangat baik. Jadi alhamdulillah orang dalam kondisi yang sangat sehat. Nama mungkin namanya belum spill nih, kenapa alasannya? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Ada tinggal dua pilihan doang. Dari siapa bang? 2 pilihannya bang maksudnya? Ya pasti kan kalau nama itu apalagi anak perempuan itu biasanya dari bapaknya ya. Jadi sebenarnya aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga, dia senangnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya, karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita Mungkin tadi Alasannya lanjutin. kenapa mungkin kalau 14? ya biar lebih matang aja. Bang, ada berapa suku kata bang? Hah? Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama A bang. A sama H. Bang, ada berapa suku kata bang? Aduh, belum itu. Kalau kemarin kan dipatok Aminah, Hana, Nur Alkan. Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sama. Bang Atta, lanjutin yang tadi bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua itu kenapa rambutnya lebih halus, ada tanda lahir juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, oh dia
Dok, waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Amina itu waktu umur 6 bulan ya pas tumbuh itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohawk gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Amina tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis. Nanti minum susu dikit nangis lagi. Gue ini tenang, kalem gitu. Nah, cuman ya tadi kan nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Di kelahiran Baby Amina yang pertama kan Bang Atta nggak berani potong paling besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Bang Atta? Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Iya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus ngumpulin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang naruh di kulkasnya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging Pak, oh bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua, doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah gitu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman. Takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan belum? Apa tuh? Lari pagi. Hah, lari pagi? Di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum berangkat. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancara. Mungkin reaksi Amina pas pertama kali adiknya seperti apa sih? Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya? Touchy anaknya, jadi udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, kalau sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak itu pengen, oh aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mama yang dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminanya gitu, karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok, ini adik. Lebih rewel apa dia kakaknya? Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan dia nangis. Karena dia memang anaknya taci gitu ya, gampang tersentuh gitu. Jadi dia melihat adiknya, mungkin kok ibu bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah namanya akan ada rasanya, tapi one day dia akan ngerti. Kayak semacam pas lahiran sendiri kan orang tua pasti ngajar seperti apa sih sampai sekarang, dan bakalan nganterin pulang juga rame-rame juga seperti apa? Ya ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel, karena semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abunda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Dokter Ivan, sedikit dok tentang komunikasi Aurel selama masa kelahiran itu seperti apa sih? Hingga tadi Mas Atta sempat bilang kalau udah lagi nyarinya Dokter Ivan seperti itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokter? Kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih prepare, mungkin karena sedang yang kedua. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda ininya.
berat badannya berbeda, kemudian juga keluhannya juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantuin terus nih Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak ke nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana Dokter Puspa? Aurel sih aman-aman aja sih, benar-benar aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya ternyata ikut hadapin anak kedua ini. Jadi sepanjang perjalanan kehamilannya Kak Aurel juga udah siap. Jadi namanya menanginnya selama perjalanan kehamilannya, Kak Aurelnya juga anak-anak aja gimana sih. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Kak Aurel tambah nyaman. Jadinya yang dicari dokter Ivan terus gitu. Dokter Puspa ini dokter pendamping selama kami ini masih muda, kita memang ada yang bantu untuk ke pasien-pasien yang memang membutuhkan banyak support segala macam. Jadi mudah-mudahan akan sama dokternya lebih nyaman di Dokter Puspa terus ini.